Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Pramesti dengan NIM 51111818087. Perkenalkan, nama saya Regita Amelia dengan NIM 511181109. Perkenalkan, nama saya Amila Hafizah Dista Sendira dengan NIM 511181133. Pikiran Dini, NIM belakang 158. Perkenalkan, nama saya Ganang Rizky Adi Chandra dengan 5. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan pengaruh media interaktivitas, kondisi, dan mekanisme yang mendasari. Pada Januari 2020, di seluruh dunia, 4,54 miliar orang menggunakan internet, dengan sekitar 3,8 miliar orang terlibat secara aktif media sosial. Mencapai tingkat penetrasian sekitar 49% digital 2020. Dilaporkan bahwa lebih dari 90% merek menggunakan lebih dari satu jaringan media sosial untuk periklanan. Dan perusahaan proaktif masuk menggunakan strategi dan tarik media sosial untuk meningkatkan konsumsi merek mereka. Li and Hong 2016. Dalam media ini, apa yang dianggap kritis dan menantang oleh pemasar atau pengiklanan adalah mengarahkan perhatian dan tanggapan konsumen terhadap iklan. Pendekatan penelitian ini dari aspek yang berbeda perspektif, yaitu perpindahan dari media tradisional ke media baru outlet, media yang membantu pemasar untuk menarik pelanggan terhadap platform yang memungkinkan realisme tingkat tinggi. Media sosial sebagai platform mengusung fitur interaktivitas yang menentukan sejauh mana pengguna tersebut menggunakan media dan mengontrol bentuk dan isi komunikasi secara real time. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gap teoritis. Ada menurut Lin dan Chang pada tahun 2018 mengatakan bahwa media sosial sebagai platform mengusung fitur interaktivitas yang menentukan sejauh mana pengguna menggunakan dan mengontrol bentuk dan isi komunikasi secara real time. Nah, misalnya pengguna berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka melalui pengembangan konten, kreasi, sharing, ataupun memposting pesan mereka dan melihat atau membaca pesan yang dikirimkan oleh orang lain. Nah, padahal interaktivitas platform media sosial ini mengarahkan pengguna memproses informasi menuju tujuan komunikasi yang lebih tinggi. Dalam pekerjaan media ini secara merugikan. Artinya, hal itu dapat mengakibatkan memburuknya pemrosesan informasi komunikasi sekunder dari iklan yang disajikan. Karena interaktivitas yang dimaksudkan adalah untuk memfasilitasi tujuan umum dari sosialisasi. Selanjutnya ada gap empiris. Nah, menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh STUR tahun 2012 menganggap bahwa sejauh mana pesan itu berisi fitur formal, yang artinya bagaimana pesan yang hadir ya di media sosial ini dapat tersampaikan dengan baik oleh indera penggunanya. Selanjutnya, menurut Novak, Hoffman, dan Jung tahun 2000 menyatakan bahwa tingkat interaktivitas pesan dapat mengarahkan pengguna untuk menciptakan pengalaman di media sosial yang bekerja sebagai mekanisme intervensi yang penting dalam menciptakan hasil oleh pelanggan. Selanjutnya, menurut Novel et al. Tahun 2000 berpendapat bahwa mekanisme pesan ini difasilitasi oleh interaktivitas, kenikmatan intrinsik, hilangnya kesadaran diri, dan penguatan diri. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, dari jurnal yang telah diberikan terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu apakah tingkat interaktivitas media tinggi atau rendah berperan dalam mempengaruhi perhatian dan ingatan konsumen terhadap merek atau pesan yang diiklankan. Kemudian yang kedua, jika interaktivitas media melukai perhatian dan memori iklan yang ditampilkan di media, lalu pilihan manajemen apa yang ada untuk mempromosikan lebih banyak perhatian merek atau pesan iklan dan memori tanpa mengurangi tingkat exposure interaktivitas file konsumen di media sosial. Kemudian yang ketiga,
apakah kejelasan pesan berfungsi sebagai faktor penyeimbang untuk memulihkan perhatian pelanggan terhadap merek atau pesan yang disajikan dalam media sosial yang sangat interaktif? Kemudian yang keempat, apakah antromorfisasi merek atau pesan yang disajikan di media yang sangat interaktif bekerja dengan baik dalam menciptakan perhatian pesan? Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kajian teori atau play teori bauran pemasaran. Menurut Kiptono tahun 1998, bauran promosi yaitu bentuk yang memiliki fungsi yang sama, tetapi bentuk dan fungsi tersebut bisa dibedakan berdasarkan tugas khususnya, di mana semua usaha dalam kegiatan promosi dilakukan melalui komunikasi yang menggunakan kombinasi peralatan promosi. Peralatan promosi tersebut bisa disebut dengan bauran promosi, di mana perusahaan selalu mencari cara untuk mencapai suatu efektivitas dengan beralih dari satu alat promosi ke satu alat promosi yang lainnya. Mengapa demikian? Karena nilai ekonominya lebih baik. Selain itu, alat-alat promosi juga bisa saling menggantikan. Maka, fungsi pemasaran tersebut perlu dikoordinasikan dalam suatu hubungan pemasaran. Selanjutnya, menurut Kotler dan Armstrong 2004 menyatakan bahwa bauran promosi terdiri dari yang pertama, periklanan, yaitu setiap bentuk presentasi dan promosi personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang atau jasa yang oleh sponsor yang jelas. Yang kedua ada promosi penjualan, yaitu insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk atau jasa. Yang ketiga ada hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai publik, perusahaan dengan sejumlah cara supaya memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Yang keempat, penjualan secara pribadi, yaitu presentasi personal oleh tenaga penjual sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kelima ada pemasaran langsung, yaitu hubungan-hubungan langsung dengan masing-masing pelanggan yang dibidik secara seksama dengan tujuan baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun untuk membina hubungan dengan pelanggan yang langgeng. Selanjutnya ada peran moderasi dari kejelasan pesan. Menurut Kyle dan Thorson pada tahun 2001, Reis, Thompson, dan Bauer pada tahun 1980 mengatakan bahwa karena interaktivitas yang tinggi yang diberikan oleh media sosial mengarahkan perhatian pengguna lebih pada tujuan utama bersosialisasi, menggunakan taktik persuasi yang digerakkan oleh pesan, mengalihkan perhatian konsumen terhadap pesan tersebut. Nah, didukung oleh teori McKenzie pada tahun 1986, persuasif ini dapat dicapai melalui presentasi pesan yang hidup. Karena paparan pesan yang hidup itu berkembang lebih banyak, pengalaman membaca intensif dibandingkan dengan pesan tidak jelas. Nisbet dan Ross pada tahun 1980 juga mendukung fakta tersebut dengan mengatakan pesan yang membawa kejelasan dalam platform apapun cenderung menarik dan menjaga perhatian pengguna dengan merangsang imajinasi ke sejauh itu, menciptakan ketertarikan emosional, memprovokasi citra, dan terdekat dengan cara sensorik, spasial, atau temporal. Selanjutnya ada peran moderat antropomorfisme. Menurut Vidal tahun 2007 mengemukakan bahwa antropomorfisme ini merepresentasikan strategi efektif yang secara spontan mengembangkan pribadi yang kuat, relevansi, dan tanggapan efektif terhadap benda mati. Ini merupakan sebab mengapa antropomorfisasi pesan atau merek ini menciptakan persepsi di antara konsumen, karena konsumen itu memiliki emosi, pikiran, dan jiwa. Mereka menganggap bahwa hal yang sama sebagai bagian dari hubungan sosial mereka. Selanjutnya, menurut Maury, Olson, dan Yoon tahun 2017, antropomorfisasi pesan ini merupakan hal yang penting dan di media sosial karena mendukung bahwa paparan karakteristik pesan antropomorfik itu dapat meningkatkan kepribadian mereka tentang relevansi dan kebutuhan sosial yang mereka butuhkan di media sosial.
Selanjutnya yaitu peran mediasi dari pengalaman aliran. Berdasarkan Csikszentmihalyi tahun 1975 mengatakan pengalaman mengalir adalah suatu keadaan di mana individu memfokuskan diri untuk melakukan suatu aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami perjalanan waktu. Ini menunjukkan motivasi intrinsik atau kenikmatan suatu kegiatan. Kemudian, aliran ini berfungsi sebagai gairah positif yang terkait dengan penggunaan media sosial, dan persepsi positif ini dapat ditransfer ke merek yang diiklankan. Menurut Stephen Mau dan Stram Klein tahun 2013. Baik, yang selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada populasi, di mana penelitian ini bisa didapatkan dengan cara mensurvei dan membagikan kuesioner kepada lulusan mahasiswa di Universitas India. Yang kedua ada sampel. Kelayakan dikomunikasikan pada undangan ini bahwa mereka diharuskan untuk mempunyai Facebook dan LinkedIn yang aktif. Dalam 2 minggu kali ini, 480 peserta sudah menyatakan bahwa mereka siap untuk berpartisipasi dalam bereksperimen dan menerima hal-hal secara online. Dalam hal ini, 280 responden melaporkan bahwa mereka sudah aktif di Facebook dan LinkedIn. 240 responden dipilih secara acak, kemudian komunikasi lain dikirim untuk menginformasikan tanggal, waktu, tempat percobaan, juga meminta untuk membagikan sosial media mereka seperti LinkedIn dan Facebook. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada H1. Dalam pengaturan iklan media sosial, interaktivitas media mempengaruhi pemrosesan penggunaan atas konten iklan. Konsumen yang masuk kontak dengan media sosial interaktif tinggi atau interaktif rendah menampilkan tingkat iklan yang rendah atau tinggi. Yang kedua ada H2A. Saat pelanggan berinteraksi di media sosial yang sangat interaktif, penampilan iklan dengan kejelasan tinggi atau rendah akan melaporkan hasil yang lebih tinggi atau rendah tingkat iklan. Yang ketiga ada H2B. Ketika pelanggan berinteraksi di media sosial, interaktif yang rendah menampilkan iklan dengan kejelasan tinggi atau rendah, tidak akan melaporkan apapun perbedaan Lanjutkan iklan. hipotesis sebelumnya. Selanjutnya ada H3, yang dimana saat pengguna berinteraksi di media sosial yang sangat interaktif lingkungan dengan kondisi iklan yang jelas, paparan antropomorfik atau juga ada atau tidak ada fitur antropomorfik akan menghasilkan lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat iklan. Hipotesis selanjutnya, H4A. Di media sosial yang sangat interaktif, menampilkan iklan dengan tinggi kejelasan membawa ciri-ciri, yaitu antropomorfik atau tidak adanya antropomorfik, menciptakan perhatian iklan melalui pengalaman aliran. Selanjutnya, H4B. Di media sosial yang sangat interaktif, menampilkan iklan dan tinggi kejelasan membawa ciri-ciri, antropomorfik atau tidak ada antropomorfik, menciptakan pengalaman arus ingat iklan. Selanjutnya H4C. Di media sosial yang sangat interaktif, menampilkan iklan dengan tinggi kejelasan membawa ciri-ciri yaitu antropomorfik atau tidak ada antropomorfik, menciptakan pengenalan iklan melalui pengalaman aliran. Selanjutnya ada analisis dan hasil. Ini menggunakan uji asumsi, yaitu hasilnya mendukung skewness dan kurtosis. Nilai variabel hasil berada dalam batas yang dapat diterima kurang lebih 2 menurut file tahun 2009. Hal ini dapat menunjukkan bahwa data ini mengikuti asumsi normalitas data. Sedangkan pemeriksaan homogenitas varians menggunakan uji box M. Peneliti mengemukakan bahwa ada sedikit variasi dalam asumsi homogenitas varian. Namun, dalam studi tersebut, peneliti menerapkan ukuran sampel yang relatif sama dalam kelompok yang dimanipulasi, dan rasionya yaitu ukuran sampel kelompok besar atau ukuran sampel kelompok kecil kurang dari 1,5, yang didukung bahwa itu membawa dampak yang sangat minimal dalam hasil penelitian. Selanjutnya adalah analisis dan hasil uji hipotesis H1. Berdasarkan uji box M, menghasilkan Menkova mendukung pengaruh utama media yang signifikan interaktivitas pada variabel hasil Wilks.
Ini mendukung interaktivitas pada tingkat tinggi versus interaktivitas rendah, berdampak negatif pada perhatian, ingatan, dan pengenalan pesan konsumen dalam iklan media sosial. Jadi kami menemukan dukungan untuk H1. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada analisis dan hasil uji hipotesis H1 sampai H3, H2A, di mana kami memeriksa efek interaksi antara interaktivitas media dikali kejelasan pada hasil variabel itu hasil mendukung efek interaksi dua arah signifikan, di mana bagian dari pengujian H2A dan H2B dilakukan dua uji kontras berbeda yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi studi ini menemukan dukungan untuk H2A. Yang kedua yaitu ada H2B. Diikuti oleh ini dalam uji kontras pada terencana kedua, kami menemukan bahwa kejelasan pesan tidak membawa dampak kausal yang signifikan secara statistik pada hasil terkait pesan konsumen dalam sosial interaksi media yang rendah. Jadi studi tersebut menemukan dukungan untuk H2. Yang ketiga yaitu ada H3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa menyajikan pesan antropomorfik dalam kondisi ketajaman pesan dan interaktif yang tinggi memperkuat hasil pesan terkait perhatian, ingatan, dan pengakuan. Jadi hasil ini mendukung hipotesis ketiga. Selanjutnya ada analisis dan hasil uji hipotesis H4A dan H4C. Yang pertama ada H4A, perbandingan efek tidak langsung spesifik dari interaktivitas media pada perhatian iklan menunjukkan bahwa efek tidak langsung lebih kuat dalam pesan antropomorfik exposure dibandingkan dengan tidak ada exposure pesan antropomorfik. Yang kedua ada H4B dan H4C. Hasilnya bahwa perbedaan efek tidak langsung dari interaktivitas dan pengenalan iklan juga melaporkan bahwa lebih kuat ketika antropomorfik tidak ada keterpaparan iklan antropomorfik yang ditimbulkan. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana di dalam konteksnya penelitian ini menyajikan kondisi yang menonjolkan keefektifan iklan yang disajikan di media sosial berinteraktif tinggi. Selain itu, penggunaan fitur pesan antropomorfik juga sebagai fitur bingkai pesan semakin menonjolkan perhatian dan memori pesan jika pesan yang sangat jelas digunakan dalam media sosial interaktif tinggi. Nah, semua ini disalurkan untuk mengembangkan keefektifan iklan melalui keseluruhan aliran yang dialami pengguna selama interaksi di media sosial. Nah, dengan demikian, temuan studi tersebut juga memberikan wawasan tentang praktisi dalam mengelola komunikasi di media sosial dan efektivitas iklan yang lebih baik dengan mempertimbangkan fitur interaktif dan platform media sosial. Sekian Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.